Selamat petang, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa kabar? Terima kasih karena rajin menonton video channel saya dan juga sudah subscribe. Terima kasih. Hari ini saya ingin menjawab satu soalan yang sering ditanya sama ada di hadapan sebagai pesakit ataupun di dalam Facebook saya berkaitan dengan topik apakah makanan yang perlu ataupun harus kita ambil kalau kita sudah kena kencing manis ataupun diabetes. Memang apabila kita sudah kena diabetes, sudah kena kencing manis, pemakanan kita bukan lagi seperti yang orang lain. Kita harus mengubah cara pemakanan kita. Jadi hari ini saya akan bagi tahu apakah 5 prinsip utama pemakanan untuk orang yang sudah kena kencing manis. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang saya develop, yang saya buat sendiri melalui pemerhatian dan pembelajaran dan pengetahuan yang sudah terkumpul bertahun-tahun. So mungkin kamu tidak dapat cari dia di tempat lain, hanya di dalam sumber yang saya berikan di dalam YouTube ini saja. Oke, yang pertama sekali adalah hentikan pengambilan gula. Itu yang pertama. Bagi mereka yang sudah kena kencing manis atau diabetes, terpaksalah mau kasih berhenti semua ini gula di dalam makanan dan minuman. Karena gula itu ataupun kemanisan itu, itulah yang menyebabkan kita kena kencing manis. Jadi secara logiknya kalau sudah kena kencing manis maka kita perlu hindarkan yang menjadi puncak tersebut. Nah, contohnya orang yang kena kanker paru-paru. Punca utama kanker paru-paru adalah rokok. Jadi logiklah orang yang sudah kena kanker paru-paru itu berhenti merokok. Sama juga orang yang kena kencing manis ini sangat logiklah dia untuk berhenti makan atau minum makanan dan minuman yang bergula, karena gula itu yang menyebabkan kencing manis dia. Logik, simple, tapi malangnya ramai yang tidak dapat terima hakikat tersebut. Jadi bila saya katakan hentikan gula, memang hentikan 100% lah. Tiada sudah bilang, bolehkah saya cari pengganti gula, bolehkah saya guna produk ini supaya kasih manis dia. Jangan. Kau sudah kena kencing manis, belajarlah bahwa jangan makan minum yang manis-manis. Tidak payah lagi terikut-ikut ataupun terpengaruh dengan itu perasaan ataupun itu kemahuan lidah yang mau juga manis. Kita katakan gula jangan, jadi dia terpaksa juga cari puncak manis yang lain. Stevia lah, madu lah, inilah dan sebagainya. Yalah, memang semua itu memang bagus, tidak seteruk gula. Tapi masalahnya bila kita punya lidah itu dibiasakan juga, dipuaskan juga dengan puncak manis tersebut, lama-kelamaan pandai juga cari itu gula yang diproses. Gula itu yang menyebabkan kencing manis in the first place, maka gula itu perlu dihindarkan. Tidak payah lagi lah minum manis-manis, tidak payah lagi tambah gula di dalam makanan dan minuman kita. Kalau masak janganlah taruh gula. Kalau makan di luar janganlah minta minuman yang ada gula. Tidak apalah bak kopi kosong, teh kosong, air kosong, semua lagi sehat. Saya yang belum ada kencing manis pun saya suka minum teh kosong. Saya makan di luar saya minum air sejuk, ais kosong sahaja. Semua pun cukup sehat. Itu belum kena kencing manis lagi itu. Orang yang kena kencing manis pulang minta kau teh madras kau dan sebagainya. Gila apa dorang ini. So, hentikan gula, jangan makan gula. Message paling penting, message paling simple. Yang kedua, kurangkan karbo, kurangkan karbohidrat. Karbohidrat ini adalah puncak gula juga, selain daripada gula pasir. Apakah itu karbo? Karbo itu atau karbohidrat itu, itulah nasi, itulah mie, itulah roti, itulah cake, itulah yang manis-manis, semua kue-mue dan sebagainya. Semua itu adalah karbohidrat.
Jadi kita kena kurangkan sekurang-kurang yang mungkin. Nah, kalau gula kita hentikan, karbohidrat kita kurangkan. Kalau saya bilang hentikan karbohidrat, ya mustahil lah kan. Tapi kalau dapat lagi bagus. Kurangkan karbohidrat, kurangkan nasi, kurangkan mie, kurangkan roti, kurangkan cake, kurangkan minuman manis, kurangkan kuih-muih kita semua itu. Kurang sekurang-kurangnya mungkin. Kalau makan nasi, biarlah makan nasi kecil saja mangkuk macam itu. Lepas itu kasih setengah lagi dia dan sebagainya. Kalau tidak makan nasi langsung lagi bagus. Tidak makan mie lagi bagus. Kalau kamu ada pilihan mie dengan nasi, oke, pilih nasi, jangan mie, sebab mie itu sudah diproses. Ada pilihan antara roti dengan nasi, oke, apa belibat, pilihlah nasi, jangan roti. Roti itu sudah diproses, lagi senang gula dia mengacau di dalam badan kita. Dan nasi itu kalau boleh carilah yang nasi perang, brown rice, karena dia banyak serat yang boleh mengurangkan sedikit kadar penyerapan gula itu di dalam perut kita. So itu yang kedua, kurangkan kurangkan karbohidrat, kurangkan nasi, kurangkan roti, kurangkan mie, kurangkan manis-manis, kurangkan kuih-muih. Yang ketiga, banyakkan sayur-sayuran. Sangat penting karena sayur-sayuran ini yang akan coba mengenyangkan perut kita. Kita sudah kasih kurang karbohidrat, kita sudah kasih kurang nasi. Jadi kita terpaksa ganti sesuatu untuk mengenyangkan perut kita, dan kita mesti ganti dengan sesuatu yang menyehatkan. Itulah sayur, itulah fungsi sayur. Kasih biarlah banyak sayur dalam makanan. Sila lihat video saya sebelum ini. Nanti saya sertakan link di dalam ruangan komen, di mana saya makan sayur saja sampai kenyang. Sayur betimbun, cang gunung Kinabalu, saya makan itu saja terus kenyang, tidak payah nasi. Kalau kita dapat buat begitu tiap hari buat begitu, termasuk kalian kencing manis, tiap hari buat begitu, confirm lari tuh kencing manis, hilang tuh kencing manis. Terpaksa kasih turun ke punya obat, kasih turun dos. Yang sudah berjarum insulin terpaksa adjust balik insulin dia, karena tiada sudah gula masuk dalam, tinggal sayur saja dengan campuran sayur itu, daging ayam atau sebagainya. So banyakkan sayur, kalau boleh sayur yang berbentuk daun-daun hijau lah, sayur bunga, sayur sawi, sayur kangkung, sayur pucuk ubi, sayur tutan, sayur bayam, semua berbentuk sayur daun yang lebih kuat menyerap gula di dalam usus dan dapat menyehatkan usus juga. Itu yang mengenyangkan kita, karena sayur yang berbentuk daun ini kurang gula dia. Kalau sayur yang berbentuk buah, contohnya periak, terung, timun, ubi-ubi. Nah, ubi itu berbentuk akar sebenarnya. Semua ini mempunyai gula juga, sikit-sikit gula yang sehat lah, tapi masih ada gula. Tapi kalau sayur yang berbentuk daun, kebanyakannya serat, kurang gula. Gula dia pun sehat, dan itu menyebabkan dia sangat bagus untuk pengganti mengenyangkan perut. Yang keempat, cukupkan protein, cukupkan pengambilan protein. Nah, jangan langsung tidak makan apa-apa, ayam kah, daging kah, telur kah, dan ikan. Itu semua mesti cukup di dalam badan, karena protein itu membantu kita untuk proses penyembuhan dari kencing manis lah dalam case ini. Jadi kita mesti banyak protein, asid amino. Selain daripada dia menolong, membantu proses penyembuhan kencing manis itu, dia juga boleh mengenyangkan kita. Dan karena orang yang kencing manis ini saya selalu galakkan exercise, maka protein itu penting untuk membina otot, karena otot itu yang akan membakar gula. Nah, tapi kali ini kita bercerita pasal makanan, kita tidak cerita pasal exercise. Exercise itu jauh lebih penting daripada pemakanan, tapi hari ini kita cerita pasal pemakanan. Sila lihat video saya yang sebelum ini berkenaan dengan exercise untuk orang yang kencing manis. Nanti saya sertakan dia punya link di dalam ruangan komen. Jadi banyakkan pengambilan protein.
cukupkan pengambilan protein. Ayam, ikan, lembu, kambing, telur, semua boleh makan untuk orang yang ada kencing manis, karena semua protein ini tidak mengandungi gula, jadi boleh diambil, boleh dimakan. Cuma jangan masak campur gula lah, itu yang spoil. Bila dimasak taruh gula banyak-banyak, taruh santan banyak-banyak, taruh madu banyak-banyak. Semua itu adalah puncak-puncak gula juga. Bila digoreng taruh tepung kanji lah dan sebagainya. Semuanya itu menambahkan gula. Jadi mesti dimasak tanpa karbohidrat, dimasak tanpa gula. Bagaimanapun protein yang paling sesuai untuk orang yang kencing manis adalah dua saja. Satu ikan, yang kedua telur. Nah, telur itu sumber protein yang penting, yang baik dan sehat. Jangan risau pasal kolesterol, balik-balik sudah saya cakap. Jangan risau kolesterol bila makan telur. Yang kedua, ikan. Ikan itu pun sumber protein yang sehat juga. Dia ada omega 6 yang sehat, menyehatkan jantung, membantu juga dalam proses kasih sehat itu salur, itu sistem saraf yang selalunya terganggu bagi orang yang ada kencing manis. Omega 6, omega 6 itu dia menyehatkan saraf, nerve bagi mereka yang ada kencing manis. Jadi makan telur, makan ikan banyak-banyak untuk mereka yang ada kencing manis. Yang terakhir, yang kelima, prinsip yang kelima pemakanan untuk kencing manis adalah mesti ambil multivitamin dan mineral, multivitamin dan galian. Sangat penting. Kadang-kadang puncak seseorang itu kena kencing manis pun karena dia tidak cukup vitamin atau tidak cukup galian pada mula-mula proses kejadian kencing manis dia. Satu galian yang sangat penting untuk orang yang kencing manis adalah galian kromium, mineral kromium. Nah, kalau tidak pernah dengar itu artinya mungkin kau pun tidak pernah makan lama kali itu dalam bentuk suplemen. Kalau kamu pandai baca, harap-harap kamu pandai baca, kamu tengok tuh multivitamin punya botol, kamu tengok senarai galian dia. Kalau ada kromium dan magnesium, paling bagus lah itu beli, makan tiap hari, 1 biji setiap hari seumur hidup untuk membantu penyembuhan kencing manis lagi. Nah, bila kita cakap penyembuhan kencing manis ini artinya kita boleh hidup dengan kencing manis tanpa bergantung kepada obat atau jarum insulin semata-mata. Nah, mungkin kita perlu makan obat juga, mungkin kita perlu insulin juga, tapi sedikit saja dos dan masih dalam keadaan yang sehat. Tidak rusak buah pinggang, tidak rusak jantung, tidak rusak mata, tidak rusak otak, tidak rusak sistem saraf dan sebagainya. Itu yang kita katakan penyembuhan kencing manis. Oke. Kalau langsung tidak perlu sudah obat, tidak perlu sudah kencing manis, tidak perlu sudah insulin, lagi bagus. Itu dikatakan kencing manis yang diet control. Nah, diet control diabetes. Artinya dia ada diabetes, dia masih ada kencing manis, tapi dia tidak perlu obat sudah, karena dia berjaya mengawal melalui pengambilan makanan atau exercise. Jadi dia dipanggil sebagai diet control diabetes. No more medicine, tiada sudah obat. Jadi itu 5 prinsip pemakanan untuk orang yang ada kencing manis. 1. Hentikan gula. 2. Kurangkan karbo. 3. Banyakkan sayur-sayuran. 4. Cukupkan protein. 5. Ambil multivitamin dan galian. Sekian dan terima kasih.